Selamat pagi. Sebelum kita membahas topik pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nurul Miftahujannah bersama rekan saya Anastasia Litania. Jadi, topik yang akan kami bahas yaitu mengenai budaya organisasi di negara Korea Selatan dan profil Samsung Electronics. Berikut kami akan menjelaskan secara singkat sejarah negara Korea Selatan. Mengapa negeri gingseng tersebut mengalami perkembangan yang luar biasa. Perlu kalian ketahui, pada tahun 1950, negara Korea Selatan masih tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Boleh dibilang sama miskinnya dengan negara-negara di benua Afrika dan Asia. Hingga satu dekade berikutnya, negeri ini masih tertinggal di negaranya yaitu Korea Selatan. Perekonomian pun masih hanya mengandalkan dari lahan pertanian. Tidak hanya itu, negeri gingseng ini miskin akan sumber daya alamnya. Belum lagi akibat penduduk Jepang maupun perang saudara Korea yang melanda, negeri ini nyaris hancur. Namun, kini negara itu semakin maju dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, bahkan budaya dan pendidikan. Baik, sebelum kita membahas mengenai budaya di negara Korea Selatan, ada sedikit yang akan saya bahas mengenai fungsi organisasi. Jadi yang pertama, fungsi organisasi adalah memiliki peran yang kuat untuk mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, menciptakan rasa, yaitu untuk membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi anggota organisasi. Jadi sebagai contoh, dikarenakan budaya dalam organisasi A sangat menekankan kedisiplinan dan itu benar-benar diterapkan oleh para anggotanya. Maka dari anggota organisasi A akan memiliki rasa identitas bahwa mereka adalah orang-orang yang disiplin. Selain itu, yang ketiga, rasa pendorong. Itu untuk membantu mendorong para karyawannya agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi dibanding kepentingan pribadi mereka. Jadi mereka sadar bahwa kepentingan bersama dalam organisasi adalah hal yang harus diprioritaskan daripada kepentingan perseorangan. Kemudian yang keempat, fungsi budaya organisasi yaitu untuk membantu menciptakan atau meningkatkan stabilitas sistem sosial. Jadi tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan harus dilakukan oleh para anggotanya. Kemudian yang terakhir, fungsi budaya organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Kemudian, budaya seperti apa yang negara Korea Selatan terapkan? Yang pertama, kedisiplinan. Jadi, warga Korea Selatan itu terkenal disiplin. Bahkan seseorang yang sudah menjadi direktur pun berangkat kerja lebih pagi daripada karyawannya. Bahkan dia mau bersih-bersih di pabrik. Disiplin dan tepat waktu memang melekat pada warga Korea Selatan. Para pekerja Korea Selatan memang menjunjung tinggi kedisiplinan dan menghargai waktu kerja, kemudian untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Keterlambatan tidak bisa mereka toleransi, bahkan itu artinya tidak menghargai orang lain. Jadi itulah sebabnya jika mereka ada janji sekalipun di luar kantor atau urusan yang tidak formal, mereka akan menepati janjinya. Yang kedua adalah kejujuran. Jadi kejujuran adalah satu modal utama seorang karyawan dapat dipercaya. Umumnya orang-orang Korea Selatan itu adalah orang yang jujur. Hal ini nampak dari kebiasaan mereka jika menemukan sebuah barang atau benda berharga yang terjatuh seperti dompet, mereka akan mengembalikannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini pun terjadi di kantor dan perusahaan. Mereka akan jujur kepada jam kerja mereka sendiri, termasuk tidak suka korupsi atau manipulasi data. Kejujuran itu adalah etos kerja yang dijunjung tinggi oleh warga Korea Selatan. Orang Korea Selatan tidak mau berbohong, seperti contohnya apabila tas atau dompet yang ketinggalan di kereta, masyarakat Korea akan tidak mau mengambil. Jadi
mereka akan menyerahkannya ke kantor polisi lalu dikembalikan kepada yang punya. Kemudian yang ketiga yaitu teguh pendirian. Jadi prinsip hidup orang Korea Selatan, kalau mau hidup enak di atas orang lain maka harus berjuang sekuat tenaga supaya sukses. Jadi mereka tidak suka menunda-nunda waktu atau bermalas-malasan, bahkan membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Kemudian yang keempat, mereka percaya roda kehidupan. Jadi orang Korea Selatan percaya akan bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Jadi setiap hari di Korea Selatan selalu dikasih pilihan untuk menentukan arah hidup. Jadi jika kita salah melangkah, maka akan menanggung jalan berikutnya. Kemudian yang kelima yaitu amanah. Mereka diberi kepercayaan terhadap suatu tanggung jawab yang dibebankan. Sudah berapa kali terbukti apabila ada pejabat pemerintahan yang merasa gagal membuat kemajuan maupun menyalahgunakan jabatan, maka ia akan mengundurkan diri. Kemudian yang terakhir, kerja cepat dan penuh tanggung jawab. Jadi ritme kerja yang cepat dan tetap bertanggung jawab itu memberikan hasil yang terbaik. Itu adalah etos kerja yang kental dalam diri orang Korea Selatan. Etos kerja ini membawa Korea Selatan menjadi negara yang tidak bisa dipandang sebelah mata di mata dunia. Jadi orang-orang Korea Selatan memang mendidik anak-anaknya untuk bisa melakukan pekerjaan dan juga belajar dengan cepat. Dalam menyelesaikan pekerjaan dan menghadapi target, mereka memiliki prinsip time is running out. Jadi mereka selalu membuat target kerja dengan kurun waktu tertentu untuk memacu mereka agar mereka dapat fokus dalam menyelesaikan tugas dan menyelesaikan yang harus mereka selesaikan saat itu juga. Efisiensi waktu menjadi hal utama dalam hal ini sehingga tidak ada waktu yang terbuang percuma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil salah satu perusahaan dari negara Korea Selatan, yaitu Samsung Electronics. Samsung merupakan perusahaan elektronik yang berkantor pusat di distrik Yeongdong, Suwon, Korea Selatan. Sejak tahun 2009, Samsung Electronics memiliki pabrik perakitan dan jaringan penjualan di 88 negara dan mempekerjakan sekitar 370.000 orang. Berikut adalah jajaran CEO dari Samsung. Yang pertama ada Kim Ki-nam, yaitu Wakil Ketua dan CEO serta Kepala Solusi Perangkat. Yang kedua ada Kim Hyun-suk, yaitu Presiden dan CEO serta Kepala Elektronik Konsumen. Yang ketiga ada Ko Dong-jin, yaitu Presiden dan juga CEO serta Kepala Komunikasi TI dan Seluler. Di sini pertama yaitu sejarah singkat perusahaan. Sejarah singkat dari perusahaan Samsung itu sendiri. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938 yang awalnya sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai Jepang. Pendiri dari perusahaan Samsung itu Lee Byung-chul. Lee Byung-chul sendiri yaitu anak dari keluarga tuan tanah kaya yang menggunakan warisan untuk membuka pabrik beras untuk usaha pertamanya. Usaha pertama tidak mencapai kesuksesan, jadi ia mendirikan bisnis angkutan truk di Daegu pada tanggal 1 Maret 1938 yang bernama Cheil, yaitu pendahulunya Samsung. Lee Byung-chul berkunjung secara rutin ke Tokyo untuk mempelajari taktik manajemen Jepang, dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk merekrut orang dan mengembangkan orang-orang berpotensi. Setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, Samsung mendapatkan keuntungan dari program pembangunan kembali Korea dari pemerintah. Samsung segera melebarkan usaha di bidang pembuatan kapal, petrokimia, dan pesawat terbang. Samsung sendiri memiliki lusinan bisnis yang berbeda, seperti semikonduktor, layanan keuangan, jam, bahkan sebuah tim bisbol juga mereka ada. Samsung Electronics merupakan divisi yang paling besar
Tahun 1987, Lee Byung-chul meninggal dunia dan perusahaan Samsung jatuh ke tangan putranya yaitu Lee Kun-hee. Lee Kun-hee saat ini merupakan orang terkaya di Korea dengan aset sekitar 3,4 miliar US dollar. Di tangan Lee Kun-hee, Samsung menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar Korea yang menyumbang 20% ekspor Korea. Lee Kun-hee berencana mewariskan perusahaan Samsung pada putranya yaitu Lee Jae-yong. Samsung Group mengeluarkan mobile phone berawal mengikuti perkembangan zaman. Samsung Group mengeluarkan produk handphone yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Hingga pada tahun 1933, Samsung mengembangkan ponsel ringan dengan tipe SCH800 GSM serta tersedia jaringan CDMA. Di tahun-tahun berikutnya, Samsung Group mengembangkan kembali smartphone dan gabungan MP3 player. Samsung mengalami pertumbuhan yang lumayan meyakinkan, tapi pada saat itu handphone Samsung masih kalah dari pesaing nomor satunya yaitu merek Nokia. Perkembangan handphone Samsung pada saat ini berkembang pesat dan menjadikan Samsung menjadi produsen handphone Android terbesar di dunia, bahkan popularitas handphone Samsung pun mengalahkan Apple Phone. Samsung sendiri mempunyai prinsip bisnis. Samsung bertujuan untuk menjadi perusahaan terkemuka dunia, mengabdikan sumber daya manusia dan teknologi untuk menciptakan produk dan layanan yang unggul, sehingga berkontribusi pada masyarakat global yang baik. Terdapat 5 prinsip bisnis Samsung. Yang pertama itu adalah kami mematuhi hukum dan standar etika, di mana pada prinsip ini terdapat poin-poin yaitu kami menghormati martabat dan keragaman individu. Yang kedua, kami bersaing secara adil dan mematuhi hukum dan etika bisnis. Yang ketiga, kami menjaga transparansi akuntansi dengan menyimpan catatan yang akurat. Yang keempat, kami tidak campur tangan dalam politik dan kami mempertahankan sikap netral pada semua politik. Prinsip yang kedua yaitu kami memelihara budaya organisasi yang bersih. Terdapat 3 poin pada prinsip ini, yaitu kami menarik garis tegas antara urusan publik dan pribadi dalam semua kegiatan bisnis. Yang kedua, kami melindungi dan menghormati kekayaan intelektual perusahaan dan pihak lain. Yang ketiga, kami menciptakan suasana organisasi yang sehat. Yang ketiga, ada prinsip bisnis yang berbunyi kami menghormati pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Terdapat 3 poin pada prinsip ini. Yang pertama, kami menghargai kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam kegiatan bisnis kami. Yang kedua, kami fokus pada nilai pemegang saham. Dan yang ketiga, kami berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan. Prinsip bisnis yang keempat yaitu kami peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Di sini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kami terlibat dalam praktik pengelolaan yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, kami menghargai kesehatan dan keselamatan manusia. Prinsip bisnis yang terakhir yaitu kami adalah warga korporat yang memiliki tanggung jawab sosial. Terdapat 3 poin pada prinsip bisnis yang ini. Yang pertama, kami secara aktif menjalankan tugas kami sebagai warga korporat. Yang kedua, kami menghormati karakteristik adat, budaya, dan masyarakat setempat dan berusaha untuk sejahtera bersama dengan masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir, kami membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis. Dapat nilai-nilai yang menjadi semangat Samsung. Yang pertama itu adalah karyawan. Singkatnya, perusahaan adalah karyawan. Samsung berkomitmen memberikan banyak kesempatan kepada karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua ada keunggulan. Segala sesuatu yang dilakukan perusahaan didorong oleh hasrat yang tak tergoyahkan terhadap keunggulan dan komitmen tegas perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan terbaik bagi pasar. Yang ketiga, ada perubahan. Seperti yang telah dilakukan Samsung sejak awal, Samsung berfokus pada masa depan.
mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan pasar sehingga perusahaan akan meraih sukses dalam jangka panjang. Nilai yang keempat yaitu berintegritas. Beroperasi secara etis adalah landasan bisnis Samsung. Semua yang Samsung lakukan dipandu oleh kompas moral yang memastikan keadilan, hormat pada segenap pemangku kepentingan, dan transparansi penuh. Yang terakhir yaitu nilai kesejahteraan bersama. Samsung berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi masyarakat di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatiannya.